Pada episode kali dilanjutkan dengan Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat menatap wanita King Lian di depannya, asal-usul wanita King Lian di depannya pasti sangat misterius. Dari apa yang dikatakan Wu Huan sebelumnya, dia tahu bahwa wanita ini bukan dari benua Xuanling 4 benua di benua Doudi, kecuali benua Xuanling, kekuatan 3 benua lainnya sangat tirani dan King Lian di bawah kaki giok wanita King Lian ini bukanlah makhluk fana. Dia memiliki penampilan yang cantik, kekuatan yang kuat dan api suci paling misterius di dunia. Identitas ketiganya semua menunjukkan bahwa wanita di depannya benar-benar mutlak, tidak sederhana. Xiao Yi yang berada di bahu Xiao Yan, disertai dengan munculnya api suci cian wanita King Lian, pertama ada sedikit ketakutan dan kemudian sedikit kegembiraan yang benar-benar membuat Xiao Yan bingung. Dari sini Xiao Yan selalu bertanya-tanya apa hubungan langsung antara Seng Yan dan Yi Huo. Melihat ke belakang, hati yin dan yang putih di tangan giok wanita King Lian itu perlahan-lahan dikelilingi oleh api cian yang dia panggil, dan api cian terus menyala. Dengan pembakaran api cian seberkas cahaya muncul di hati yin dan yang putih, gemetar seperti cahaya pelindung otomatis, tapi api biru adalah api suci. Getaran ini tidak berlangsung lama, cahaya meledak dengan keras dan dengan ledakan cahaya yang di dalamnya diringkas oleh esensi budidaya seumur hidup kaisar, manik-manik putih energi yang terbentuk adalah juga terkena udara, dengan terbukanya hati yin dan yang ini, di aula batu ini seperti gelombang pertempuran Qi, dan ada suara air yang jernih. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap manik-manik energi putih berpendar dengan mata berapi-api. Ini adalah hal yang paling berharga di aula, namun didambakan di dalam hatinya, ketika dia melihat sosok di atas lotus hijau, itu menjadi jauh lebih dingin lagi. Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat, meskipun dia sangat tidak mau mengakuinya, dia masih mengerti bahwa dia akan melakukannya. Jika demikian saya khawatir tingkat keberhasilannya tidak tinggi dan dia tidak berpikir bahwa wanita yang bahkan mengenakan jubah putih ini adalah kaisar petarung bintang 5 yang memperlakukannya dengan bermartabat. Dia akan sangat sederhana dan yakin sepenuhnya bahwa dia akan tinggal di sini. Oleh karena itu, baginya setiap gerakan, yang terakhir terikat untuk mengambil tindakan pencegahan. Di udara Su Suiying melihat hati yin dan yang putih yang mengambang di depan matanya dengan pegangan ringan dari tangan batu gioknya, beberapa api biru menyembur keluar dari teratai biru di bawah kakinya, yang semuanya menyinari yin dan hati yang, dengan penyinaran api cian, kabut putih tiba-tiba muncul di hati yin dan yang dan sebenarnya ada tanda-tanda mencair di permukaan. Untuk adegan ini, Su Suiying tidak terkejut ketika dia mengangkat tangannya dengan ringan. Semakin banyak api biru menyapu teratai hijau dengan kecepatan cahaya dan akhirnya fokus pada hati yin dan yang, dan karena semakin banyak api cian berkumpul, kecepatan leleh hati yin yang juga meningkat dengan cepat. Setelah sekitar beberapa menit, hati yin yang berubah menjadi cairan putih. Cairan mengalir perlahan di udara dan samar-samar. Ada fluktuasi yang sangat mengerikan yang meresap darinya. Xiao Yan di bawah tekanan ini tubuhnya tampak beberapa kali lebih berat, dan bahkan semangat juang yang mengalir di tubuhnya menjadi lebih lambat, dan ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Selain itu, Xiao Yan melihat hati yin dan yang putih di tangan wanita King Lian, dan manik-manik hitam di atas tahta dan memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Pemaksaan semacam ini yang membuat Xiao Yan merasa seperti gunung, tetapi tidak menyebabkan halangan bagi Su Suiying. Sepasang King Mo menatap cairan putih, dan kemudian dia mengulurkan tangan polosnya yang seperti batu giok dan dengan lembut membukanya. Dengan anggun di sudut tule di bawah topi, mulut cendana terbuka ringan, dan cairan putih di udara bersiul dan tenggelam ke dalam mulut cendana yang kemerahan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghargai tatapan mengejutkan Su Suiying ketika dia mengangkat sudut tule. Ketika dia melihat wanita ini menelan hati yin yang tanpa ragu-ragu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Matanya terus berkedip, menimbang pro dan kontra langsung, serta kemenangan dan kekalahan. Mata yang berkedip-kedip berlangsung beberapa saat dan akhirnya menjadi tenang. Kulit Xiao Yan sedikit jelek dan matanya penuh keengganan. Setelah menimbangnya,
Dia memilih untuk berhenti dengan bijak, mungkin karena kekuatan jiwanya yang kuat. Dia selalu merasa bahwa wanita di udara mengawasi setiap gerakannya. Lupakan saja, meskipun hati yin dan yang sangat berharga, tidak ada gunanya kehilangan nyawamu untuk itu. Tapi mengapa wanita ini tidak mengambil manik-manik hitam? Mungkinkah itu melihat Su Sueying yang akan memperbaiki hati yin dan yang putihnya? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Xiao Yan menghibur dirinya sendiri dengan ketidakberdayaan di hatinya. Meskipun dia masih sedikit tertekan, dia tidak berdaya. Situasinya tidak sebaik yang lain, ketika Xiao Yan memutuskan untuk menyerah Su Sueying, yang telah menyedot semua cairan dari hati yin dan yang ke dalam mulut Tan di udara, tiba-tiba berbalik, melihat yang pertama, dan segera tertawa samar. Tuan muda Xiao Yan bisa dipercaya, men. Selanjutnya saya ingin memperbaiki energi hati yin dan yang saya harap Anda tidak mengganggu saya. Mendengar ini Xiao Yan tertawa kering, agak seperti seringai, tetapi pada akhirnya dia mengangguk. Tebakan Xiao Yan mau tidak mau menjadi agak yakin. Kemudian Su Sueying tidak peduli seberapa asli atau palsu senyum Xiao Yan, dia dengan anggun duduk bersila di King Lian. Matanya yang indah perlahan tertutup dan kemudian King Lian memancarkan lapisan cahaya cian, menutupi seluruh tubuhnya di dalam. Betapa malang nasibnya. Melihat adegan ini Xiao Yan tidak bisa tidak memarahinya. Dengan suara rendah, dia bekerja sangat keras untuk mencapai tempat terakhir, tetapi dia bahkan tidak menangkap sehelai rambut pun. Dibandingkan dengan panen besar sebelumnya itu hanya dua ekstrim. Namun, meskipun dimarahi Xiao Yan masih tidak punya pilihan. King Lian Su Sueying jelas merupakan harta yang sangat kuat, dan yang terakhir jelas masih menjaganya. Jadi setelah dimarahi Xiao Yan hanya bisa melirik ke aula batu, lalu melihat ke sarkofagus ragu-ragu sejenak, dan berjalan perlahan, karena semua orang datang ke sini, dia harus melihat apakah ada yang lain. Sayang, setelah melihat serangkaian tindakan ini wanita King Lian itu tampaknya kurang mengawasi Xiao Yan, lebih baik menyerah. Kalau tidak, setelah wanita King Lian selesai berbicara, dia berkonsentrasi untuk berurusan dengan energi putih di depannya. Xiao Yan juga tampaknya menyadari relaksasi pengawasan Dao King Lian, dan segera berjalan menuju tahta perlahan, mendekat selangkah demi selangkah. Hanya Xiao Yan yang tahu bahwa manik-manik hitam yang melakukan ini semuanya barusan hanyalah penyamaran. Untuk menipu wanita King Lian ini mendekati sarkofagus, ia menemukan bahwa itu terbungkus rapat. Xiao Yan tidak berniat menyinggung, tetapi dengan lambaian tangannya, tutup sarkofagus itu terbang. Ketika saya membuka sarkofagus, ada kerangka yang tergeletak rata, ada banyak perhiasan emas dan perak di sekitar kerangka itu. Saya pikir itu seharusnya seorang wanita sebelum kematiannya, dan itu bisa dilihat dari pemakaman di sebelah kerangka itu. Dari tahta bahwa kerangka wanita di dalam peti mati itu harus ada hubungannya dengan kerangka di atas tahta. Dia melihatnya dan menemukan bahwa tidak ada yang lain di dalamnya kecuali kerangka dan beberapa perhiasan emas dan perak sepele. Dia menghela nafas kecewa. Beberapa menit kemudian, ketika wanita King Lian di depannya mulai menyerap hati yin dan yang putih, dia bersiul ke telapak tangan lainnya di atas tahta, karena masih ada hati yin dan yang hitam yang memancarkan fluktuasi yang sama dengan hati yin dan yang putih. Saat Xiao Yan mendapatkan hati yin dan yang hitam, ruang di sekitar wanita King Lian hancur. Wanita King Lian juga tidak menyadari kapan dia benar-benar memiliki formasi di sisinya. Apakah itu anak itu? Dengan kekuatannya di tengah-tengah Dao di bintang 3, tidak mungkin melakukannya diam-diam, dan kemudian gadis King Lian Daimu juga perlahan-lahan menyapu ke arah tempat Xiao Yan berada. Mei Mei mengerutkan kening, dan wanita King Lian melihat manik-manik hitam di tangan Xiao Yan. Manik-manik memancarkan nafas yang sama dengan manik-manik putih yang baru saja dia haluskan dan telan. Wanita King Lian juga menerbangkan api biru yang menakutkan dari bawah King Lian dan menyerang Xiao Yan. Rupanya, dia juga menemukan bahwa dia terjebak dalam formasi pemilik reruntuhan barusan, jadi dia tidak melihat manik-manik hitam atau dia pasti tidak akan melepaskan harta ini karena kepribadiannya. Xiao Yan juga mengetahui kehebatan api cian ini, dan segera menggerakkan matanya dan melahap manik-manik hitam itu langsung ke perutnya.
3.000 petir terbentang dalam sekejap dan lolos di balik rangka tahta.